susah bicara kalau budaya itu, karena bagaimana kita bicara budaya sedangkan begini. Ya. Dan sepertinya ini Iya. seolah kita bicara yang tidak benar. Iya, Iya. betul. Jadi itu bapak itu, maka saya bilang terus dengan pemerintah daerah, kalau memang tertarik dengan budaya bantu, gitu nah. Iya. Bantu maksudnya betul-betul mereka mau bangun apa sebenarnya yang kayak apa nah? Iya. Gambarnya itu nah. Iya, iya. Itu maksud bapak itu. Betul. Karena kalau kita tunjukkan budaya itu nanti betul-betul orang mengerti dan orang merasa apa yang disebut budaya itu. Iya. Kalau sekedar melihat itu kan hanya sekedar untuk tampil-tampil sebuah hasil-hasil seni. Iya. Itu kan itu yang sekedar. Oh, pasang mic di sini. Oh, Tempelkan aja. biar kedengaran suaranya nanti di video. Hmm. Ya. Oke. Ya. Ya. Ini kalau misalnya udah mekanisme ini gitu. Oh ya. Oke. Tapi ini di video bapak Iya, mohon izin Pak sebentar. itu nggak bisa kalau bapak pakai ini karena itu tadi. Oh. Kalau pakai budaya kan harus Iya. ada kemudian anunya tuh. Oh iya. Oh iya, boleh. Jadi, Serah. Om yang ganti baju dulu. pakai anu dulu, Iya. tidaknya pakaian Budaya. Siap, Ya. siap. Karena itu tadi, karena mereka kan karena adat kan, jadi pikirannya kita ya tidak sesuai lagi dengan zaman dahulu kan. Budaya kita sudah, kalau terutama rumah-rumahnya itu maksudnya tadi kan rumah-rumahnya sudah terpengaruh dengan situasi kota kan. Kalau di sini justru rumah beton lebih murah ketimbang rumah kayu. Iya, iya. Kayak rumahku tuh karena ulin semua kan. Wah, itu mau 500-an juta itu aku bangun itu. Iya, ulin semua. Itu. Jadi kalau rumah beton paling berapa aja kan gitu kan. Jadi itu perbedaannya. Sama itu yang beliau maksudkan dari itu. Iya, benar. Mungkin harapannya desa budaya kan kayak desa Desa, iya kan kayaknya. masih apa original ya. Kita aja yang memahami kan Iya. omongan. Nanti digali-gali aja, digali. Mulai aja dengan yang itu tadi sambil tayang nanti kan. Nanti setelah beliau sampaikan baru mulai menggali dari awal aja dulu. Pembangunannya beliau ini ikut juga membangun dulu. Oh iya kan. Mulai dari situ, Dari sejarah. Habis itu nanti Maksudnya pembangunan laminnya aja ya Pak? sejarahnya dulu, tujuannya dulu. Iya. Baru nanti lari ke si anu. Iya. Nah itu tadi. Ini ada. Mungkin ini ada sedikit kalau sebenarnya yang anu tuh lain lagi pakaian yang Iya. betul tuh. Iya, iya, iya. Harus paham juga, jangan sembarang. Karena ada saya lihat orang pasang perlengkapan Atribut, ini, iya, atribut atribut adat. kayak ke penjabat tuh udah benar. Iya, benar. Kan biasa pakai punya yang cewek ya, Maya. Ada yang pakai punya cewek, nah itu yang tidak sering benar banget itu. kelihatan, iya. Saya lihat itu banyak masalah itu aja. Nah itu yang tidak benar. Jadi harus paham, Iya. harus paham. Jadi kalau budaya ini jangan coba kita hanya ini Dayak gitu kan. Iya. Dayak tuh banyak. Iya. Nah lihat di segi ukirnya aja itu juga bisa kita sudah Beda. ini Dayak ini gitu. Iya, iya, betul betul. Kalau untuk pembangunan laminnya dulu Amai, misalnya dari awal membangun itu apakah mencari tempatnya itu apa kita harus ada ritual khusus kah atau membangunnya itu gimana cerita awalnya? Ya cerita awalnya kan yang penting kesepakatan warga sesuai dengan tempat yang sudah disiapkan. Iya, iya. Itu dulu karena tanpa kekompakan itu tadi, Iya, persetujuan orang banyak iya. itu belum bisa dibangun. Tapi apabila sudah hasil dari musyawarah masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, kalau sudah setuju tempat itu baru Baru dibuat dengan langkah-langkah tadi harus musyawarah. musyawarah.
Oke, setelah dapat tempatnya Mei di sini, Iya. terus memulai bangun itu apakah ada acara-acara tertentu dulu sebelum dibangun, terus atau gimana? Ya kalau harus dibeda. Kalau kita bicara ini kan budaya zaman dulu. Iya, Zaman dulu itu agamanya kan anisme. iya, betul. Jadi dia dulu kalau zaman tuh dia bikin ritualnya. Nah kalau kita eranya beragama, budaya itu disesuaikan dengan agama. Jadi kalau memulai harus berdoa. Iya, iya, iya. Kalau kemarin dengar-dengar ceritanya kan Ame itu kayu-kayunya diambil sendiri, secara gotong royong, dibangun sendiri. Itu prosesnya berapa lama? Itu tergantung dengan kekompakannya. Seandainya tarik kayu tuh, Iya, iya. kalau memang mereka bisa tarik itu sesuai dengan jauhnya, Mm-mm, itu tergantung itu. Tapi kalau mereka tariknya agak jauh sana, mm-mm. orangnya sedikit, pasti agak lama. Itu adalah proses-proses yang begitu. Iya, iya, iya. Sampai jadi lamin berapa tahun prosesnya berarti Ame? Kira-kira waktu itu? Ya saya pikir dulu karena ini bertahap, mereka bangun itu dulu sebelum saya kesini Iya. tahun 93 mereka sudah bangun yang di tengah. Oh. Di tengah. Iya. Nah, saya sempat melihat itu dan yang samping kami sudah bangunnya dan sudah ikut panitia di situ. Oh, yang pembangunan. samping-sampingnya. Iya. Ya. Ada mungkin ada 3 tahun ada nggak? Lebih. Ada buat amai pebit pada 86 nara bangun. Lebih ya. 86 sampai 90. Ya teko belum ada kau mai. Ya itu 9 bro, 86 86. mulai membangunnya. Ya yang Yang di tengah. Iya tengah. Ya 86 mulai membangun. Ya amai Ya, pebit tadi malam ya. kan. 86 sampai 90-an yang di tengah. Iya, yang di tengah. Berarti yang diresmikan awal itu yang di tengah aja amai ya? Ya yang di tengah. Yang di tengah. Oh. Kalau saya kan sudah 93 baru Iya. kami Ya, baru di yang atas itu, kanan. di atas Ya. 93 Baru kiri baru kanan. bangun yang Iya, samping iya. itu. Oke, berarti setelah sudah jadi laminnya ini Ame, apakah sudah seperti ini kah? Setiap minggu sudah ada tari-tarian atau kapan mulai ada tari-tarian itu setiap minggu? Itu prosesnya lama. Kan saya yang cukup pengalaman di situ. Iya, iya. Dan dulu tuh setelah kami kesini kan 93 Iya. sudah mulai menari, cuma dia sistem paket aja. Oh. Hari-hari kapan ada tamu mau Mm-mm. bisa dinari. Dan mau ke Jakarta Ya. bawa nama Sitara promosi. Iya. Nah, tahun 93 ke atas Bapak sudah ya jadi ketua keseniannya. Nah, itu sudah jatuh bangun itu. Memulainya susah. Ada orang bilang, waduh, enggak usah bilangnya. Malah ada orang yang mau stop itu. Iya, iya. Kami terus berusaha. Berusaha. Nah, sekitar tahun 96 begitu kami jadikan memulainya kegiatannya hari Minggu. Oh. Mentapkan itu sebuah kegiatan karena tujuan ini dulu orang tua dulu kan budaya ini mau jadikannya sebagai kekuatan ekonomi masyarakat di kota. Iya. Sebab kalau mereka tinggal di kota tidak mungkin mereka seperti di kampung dulu, Iya. buat ladang pindah-pindah. Jadi mereka sudah memikirkan bahwa sebuah pengharapan kita di kota budaya ini, sehingga mereka berpikir nanti menciptakan desa ini sebagai kekuatan mereka anak cucu di kota. Maka waktu itu sudah berusaha bikin celana panjang, pokoknya kan. Itu pun susah zaman itu, enggak mau karena orang belum tahu apa itu budaya. Iya. Nah, begitu kita terus berjuang sampai kita sepakat. Saya dengan pendeta, saya ada satu pendeta ini. Kami mengajak tokoh-tokoh
untuk memulai itu, saya lama kami berpikir tuh kalau dikasih hari lain susah kita ketemu. Ya. Jadi saya tetap dengan hari Minggu. Jadi hari Minggu ini dalam Alkitab Daud menari begitu. Iya. Jadi kami ambil keputusan itu bahwa kita mulai hari Minggu. Memulainya bicara dengan Pusata. Iya. Ya itu sudah. Jalannya ini hari Minggu itu pun jatuh bangun dia. Iya, iya. Dan kadang-kadang Lamin tuh robot. Susah gotong royong, jadi saya bawa kami lagi daripada berkumpul orang banyak, Iya. kita coba usaha lain gitu. Ambil semprot. Jadi tidak ada sudah gotong royong. Dibersih, bisa kesenian menanganinya. Iya. Nah itu setelah itu terus lagi lama lagi putarannya sampai orang tua itu habis. Saya ini kan sebagai generasi itu sampai diangkat jadi kepeladat. Iya, iya, iya. Berarti habis sudah toko-toko itu kan. Iya. Nah baru generasi bapak ini aja yang sudah mulai agak rutin itu. Rutin sudah tamu-tamu datang dan itu bisa tidak ada sudah terlalu banyak orang mengeluh. Waktu itu kan yang mengeluhnya kadang-kadang tamu udah datang. Iya. Jadi prinsipnya biar tamu datang tetap kita menari. Tetap kita menari begitu. Nah itu proses-prosesnya kegiatan budaya ini. Jadi harapan kita dengan budaya ini benar-benar nanti ke depan sebagai tanggung jawab kita semua. Iya. Karena ini yang menurut orang tua dulu kan hanya ini yang kami bisa titip ke negara Iya, iya, iya. untuk membantu karena kami tidak ada apa-apa yang dikasih. Nah itulah prinsip mereka supaya anak-anak cucu itu nanti bisa hidup bertahan di kota bersama-sama dengan keluarga yang lain di kota untuk membangun bangsa kita. Karena lewat budaya inilah mereka bisa mengharapkan sebuah kebersamaan hidup. Karena zaman hidup kita sekarang ini baru kita mengenal kebersamaan. Iya. Kalau sebelum kita beragama, mengenal zaman dulu hidup sendiri-sendiri. Iya. Tujuannya satu kampung hidup sendiri, ada pemimpinnya. Jadi saling perang. Iya. Saling perang. Zamannya itu orang yang anggap baik zaman itu orang yang berani. Maka zaman nenek kami dulu itu kalau bapak ini penuh kepala manusia. Di mana? Di sini. Enggak, itu cerita zaman dulu. Kalau zaman dulu kan karena mereka hidup sendiri baru berani. Iya, iya, iya. Jadi orang berani itulah yang Menang. yang bagus menurut Iya, mereka, iya. yang banyak ambil kepala manusia. Iya. Itu zaman mereka. Iya, iya, iya. Nah, tapi zaman kita ini tidak boleh begitu. Iya. Zaman yang anggap baik sekarang ini zaman yang banyak merangkul orang, Betul. merasa hidup bersama. Maka tujuan dari wisata itu begitu. Tujuannya untuk merangkul orang banyak, bisa beramai-ramai, bisa merasa kebersamaan di dalam seni-seni budaya itu. Maka yang kami tampilkan dulu ini seni tari. Seni tari untuk menghibur. Karena menurut ilmu orang tua kami, sebagai sekolah persatuan tuh seni tari. Karena zaman dulu tuh setiap kampung kalau tamu datang ke kampung diajak menari. Kalau tamunya banyak bisa satu malam. Jadi pemuda-pemudi itulah sebuah sukacita mereka. Iya, iya, iya. Nah itulah yang menciptakan Dayak itu bersatu, semangat di dalam kebersamaan tuh. Iya. Nah buktinya kalau orang kampung yang tidak suka-suka menari itu, tidak ada kegiatan ramai-ramai itu paling malas buat persatuan, susah diajak Iya, iya. membangun. Iya. Tetapi kalau yang suka ada yang ramai-ramai,
Maka orang Dayak ini setiap kampung ada balai desa. Itulah sebuah persatuan tadi. Ya. Nah dari situlah sekolahnya. Jadi kalau pemerintah sekarang kan harus sekolah. Kalau nenek moyang dulu enggak, dia harus dengan kegiatan-kegiatan tuh. Itulah ilmu-ilmu yang kita perlu mau melestarikan ini supaya budaya ini betul-betul jangan sampai hilang Iya. dan menjadi dasar generasi berikut nanti akan bertahan. Karena kalau dia tidak ada budaya itu nanti akan hilang. Contohnya akan berubah sepertinya di kota. Kalau sebenarnya kalau ada tabrak begitu. Yang pertama-tama orang Dayak dulu secara budaya harus cepat membantu. Tapi budaya kota kan jangan dulu. Karena kalau langsung ambil itu takut kasus itu. Iya. Itu sudah beda. Jadi kami orang Dayak ini bertentangan dengan yang begitu-begitu kalau budaya itu hilang. Iya. Jadi duluan kami dulu membantu. Iya, iya. Kalau orang tidak membantu didenda. Nah itu maka kami orang Dayak ini maunya melestarikan itu terus supaya meskipun di kota anak-anak muda itu harus paham yang betul-betul tuh. Makanya tapi disesuaikan dengan lingkungan dulu ini. Maka saya agak susah bicara itu kalau lingkungannya begini karena sudah pengaruh dengan kota itu. Iya. Jadi kadang-kadang mereka pikir bahwa ini sudah ndak laku itu begitu kan. Tetapi kita pikir ini ndak akan begitu. Seandainya kita ini bilang ndak laku, orang di sana mau melihatnya. Iya. Jadi itu yang Bapak memikirkan bahwa konsep-konsep orang tua dulu. Karena sampai mereka habis Bapak mendengar tujuannya dan pemikiran mereka dulu. Iya, iya, iya. Maka itu yang Bapak bisa sampaikan dengan budaya ini. Jadi budaya ini nanti harapan kami supaya benar-benar menjadi sebuah ekonomi yang bisa sejahterakan rakyatnya. Iya. Seperti contoh di Bali sana. Iya. Bali itu begitu sebenarnya kita Iya. mau kita ini bisa hidup dari budaya itu sendiri. Iya. Mungkin habis ini nanti ada pertanyaan tentang konfirmasi nanti Ame yang nanti mau kita tampilkan bentuk digitalnya. Tapi mungkin terakhir dari saya, kira-kira gimana tanggapannya Ame ketika kita tadi buat museumnya itu bentuknya digital dengan harapan juga ikut melestarikan budaya. Harapannya apa ke depannya? Ya harapan Bapak yang penting informasi itu benar. Ya. Karena informasi yang itu paling cepat. Ya. Tapi apakah itu benar atau tidak? Nah itu saya pikir nanti orang Dayak itu jangan sampai salah sepertinya orang Dayak. Ya, 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 ya. Seperti yang bikin patung di situ. Ya. Yang asal bikin patung itu tidak sepertinya orang Dayak. Nah itu kan foto itu cepat tersebar. Iya, iya, iya. Jadi itu yang Bapak tidak suka. Iya, iya, iya. Bapak sangat setuju kalau orang membantu menginformasikan atau melestarikan Iya. karena ini kita punya. Iya. Tapi betul-betul itu yang sebenarnya. Iya, betul. Itu yang Bapak anukan ini karena nanti ke depan tuh anak cucu kita tuh melihat bahwa itu betul-betul nenek kami dulu begitu nah. Iya. Nah kalau dikasih itu kan itu dibilang ini bisa jadi orang bilang oh ini nenek kami gitu kan. Iya. Yang itu. Tapi tidak seperti nenek kita. Iya, iya, iya. Betul. Nah nanti bisa jadi suatu nanti bisa mereka kan oh kami ini budaya itu nenek kami gitu kan. Iya, iya, iya. Nah itu yang saya jaga karena yang orang nanti bicara nanti bukti. Iya. Nah kalau bukti itu enggak dari sekarang ini kita buat yang betul-betul nanti berapa tahun yang akan datang Iya. boleh jadi mereka ini nenek kami ini buktinya nah begitu. Nenek yang di situ. Nah beda dengan nenek yang betul-betul itu jelas kelihatannya oh kalau bilang begini oh betul nenek. Nenek kaya itu. Nenek kaya. Itu yang kira-kira Bu. Jadi saya berterima kasih Iya. dengan upaya budaya yang mau
melestarikan. Karena itulah tanggung jawab kita. Iya, betul. Saya minta kepada generasi-generasi siapapun, itu saya bilang tadi zaman kita ini zaman kebersamaan. Iya. Dan budaya kita itulah milik bangsa kita. Iya. Tinggal kita ini bagaimana caranya untuk memulesnya supaya orang-orang di luar sana tertarik Iya. melihat bangsa kita. Iya. Bangsa yang banyak budaya, tapi bangsa yang juga luar biasa mempersatukan kita. Iya. Itulah tujuan Bapak. Jadi semoga informasi-informasi tentang Dayak benar-benar orang paham. Iya. Karena masih banyak orang tidak paham. Orang, saya sendiri aja ke Jakarta tuh bilang, Pak ini orang apa? Ini orang Dayak. Mereka tidak percaya. Dikiranya orang Dayak itu kayak monyet itu nah, yang serem-serem itu. Jadi dia berpikir begini. Mungkin ada orang cerita orang Dayak makan orang, begitu kan? Iya. Nah di dalam pikirannya berarti orang Dayak itu ya kelihatannya jahat lah begitu. Iya, iya, iya. Makanya enggak, bukan begitu orang Dayak itu, orang Dayak juga baik gitu kan. Jadi maka itu yang saya sering sampaikan ini. Kalau orang Dayak itu baik, apalagi adat itu luar biasa baik. Jadi kadang juga orang berpikir adat itu kejam. Karena orang lihat kan orang pakai pakaian yang macam-macam itu nah. Iya, 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 iya. Nah, itu dikira begitu orang adat kepala adat. Jadi sampai saya juga bicara di hadapan kepolisian di polsek kalau ada ditangkap-tangkap orang kita kan. Jadi adat itu baik, melindungi semua orang, merasa aman. Iya. Jangan sampai orang takut. Tanya nih saya pakai yang macam-macam, orang lihat dari sananya, wah ini bapak ini ada obatan ini mungkin. jadi itu bapak, jadi orang senang. Iya. Tapi kalau pakai pakaian adat waktu acara enggak, itu kan budaya seni-seni. Iya, iya. Tapi kalau macam-macam pakai, saya coba pakai begitu. Saya peragakan di anu sana. Karena warga kan sering kelai-kelai masa tanah. Jadi bapak ndak bisa selesai kalau ndak ketemu. Iya. Jadi pukul gong itu pinggir jalan. Pukul gong di pinggir jalan. Baru orang beritahukan kepada polisi, Pak ini ada orang mau perang itu mungkin gitu kan. Datang polisi, Pak apa ini gitu. Oh ini Pak masalahnya warga kita selalu kelahi masa tanah. Bagaimana saya selesainya kalau ndak ketemu gitu kan. Iya, 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 iya. Nah cara adat saya panggil ini. Nah ini mereka ini datang. Oh kalau begitu tadi Pak kami mau bilangnya. Nah inilah adat-adat yang Iya, iya. kita mau ini baik, tapi jangan bikin takut. Nanti dimasukkan. Ya begitu. Ini sekedar di luar itu. Iya, Jadi iya, saya mau siap. supaya betul-betul budaya itu rasa dimiliki semua. Siap. Nah, mungkin setelah ini Ame ada pertanyaan mengkonfirmasi agar kami tidak salah-salah nanti Ya. artinya Ame. Nanti mungkin langsung Makna. ke Sorky aja arti makna dan mungkin kalau ada namanya tersendiri Ame. Hmm. Nah, izin Bapak. Nah, jadi ini Pak. Sambil minum nih. Iya. Di situ dia duduk Pak. Oh iya, Oh, depan. ini aja. Bawa sekali. Oke. Jadi Pak, ini kami tuh ada cari-cari di internet lah kayak bacaan yang sudah orang-orang tulis itu. Mereka yang saya dapetin tuh ada beberapa bendanya, salah satunya ini. Nah, terus di yang saya cari itu mereka mengartikan kalau ini namanya ini tiang ayu utama. Hmm. Tiang ayu utama tuh namanya suka apa ya? Bukan, itu di bawah. Suka ya saya lupa namanya tapi Suka dado. ya suka dado. Terus Yang panjang tuh tiang. yang panjang itu. Nah, katanya tuh punya bentuk motif namanya tempayan. Nah, itu tempayan tuh kendi ya. Kendi gitu ya. Tajau. Tajau. Hanya tajau. Tajau. Itu kenapa Pak? Kok Arti tajaunya dulu. Om. arti tajaunya? Tajaunya itu apa? Baru nanti kenapa dimasukkan ke ukiran.
Mungkin Oh ini tak jauh. masalah seni. Iya. Saya perlu jelas dulu. Kalau seni Dayak tuh kan ada berapa barang tuh itu tajau tuh. Oh itu. Itu termasuk benda adat. Itulah yang perlu dipahami nih. Jadi semua itu berhak dikasih ke seni-seni itu nanti supaya orang bisa melihat bahwa itulah orang Dayak Kenyah. Sepertinya di seni-seni itu kan di sana itu ada dikasih harimau, ada dikasih burunggang di lamin tuh. Ya. Nah di dalam motif juga tiang panjang ini, kenapa juga dikasih tajau itu salah satu ciri khas orang Dayak Kenyah bahwa itulah tajau itu satu lambang suku Dayak Kenyah bahwa berhak dikasih ke motif itu. Sebagai simbol. Nah, supaya simbol itu kelihatan bahwa betul-betul itulah seni orang Dayak Kenyah. Itu kalau diberikan itu enggak, kalau masalahnya artinya enggak terlalu, cuma di segi seni aja. Sebagai identitas. Ya, identitas. Bahwa itu berhak dikasih sebagai dasar pondasi dari tiang panjang supaya itu sebagai salah satu dasar kekuatan, bisa juga kekuatan, karena kalau kita arti lambang itu sebagai tempat. Sebagai tempat, kalau kita gambarkan tempat Kalimantan Timur ini, tempayan itu melambangkan tempat Kalimantan Timur ini sebuah tempat yang aman. Kalau kita artikannya itu sebagai keluarga, sebagai rumah kediaman untuk hidup aman tentram. Jadi itulah artinya. Jadi sehingga di dalam pengertian itu, karena dia termasuk salah satu seni, sehingga berhak dikasih di dalam sebuah seni ukiran sebagai dasar di dalam sebuah tiang tadi. Karena itu juga salah satu simbol. Jadi, itulah arti-arti yang dibuat orang tua kita supaya itulah berhak dikasih, karena menurut mereka itu ukiran itu sebuah tulisan. Sebuah tulisan. Kalau zaman dulu, orang tua dulu kalau lihat ukiran dia sudah paham. Maka kalau dibuat tato-tato tadi kan, tato itu sudah tahu, dia bedakan bahwa ini orang bangsawan, ini orang yang bukan bangsawan. Karena dia sudah lihat tato itu tadi. Nah demikian juga lihat yang ukiran begini, kalau ada itu di tiang dan ada harimau, ada manusia itu, ada burunggang, itulah gambar-gambar ukiran orang bangsawan. Jadi itu layak dikasih di dalam simbol kampung. Karena kampung itulah yang punya simbol yang itu tadi. Yang semua seni itu. Ya. Baik, ini terus di sini ada motif bentuknya harimau, Pak. Ya itu tadi. Ya ini lenjau namanya. Ya lenjau. Lenjau. Ini simbol orang tadi, yang simbol orang berani tadi. Ya berani. Zaman dulu kan yang simbol orang Dayak tuh harimau. Sesuai dengan zamannya dulu, bahwa orang yang berani dialah yang jadi pemimpin. Itulah harimau. Jadi beda dengan sekarang ini yang lambang kita burunggang. Burunggang itu lambang perdamaian. Damaian. Jadi beda dengan dulu. Jadi kalau di ukiran kadang dikasih harimau yang begitu. Kasih di nah ada di sini nih, ada dikasih. Ada. Iya. Di seni-seni Sini-sini. bisa dikasih, baik di tempat anak meja begini, ada di tempat pakaian-pakaian tadi. Iya. Itu bisa, itulah seni ciri khas orang Dayak Kenyah, Harimau berarti. harimau. Berarti ini sama. Kalau simbolnya ini apa, Pak? Ini namanya Burunggang, Oh iya, burunggang. motif burunggang juga ukir yang bermotif burunggang, menggambar burunggang, meskipun dia enggak semua burunggang, tapi di situ sudah dikasih sebuah keindahan melihat. Karena seni ini kan
bagaimana dia menciptakan sebuah seni yang baik begitu. Jadi itulah seorang yang seni itu tidak sama kemampuannya. Ada yang pandai bagus kelihatannya, ada yang tidak bisa. Nah inilah seni tadi, dia orang ini menciptakan sebuah seni bahwa burung gang itu sebagai lambang perdamaian dikolaborasikan dengan ukir-ukiran yang selalu menyatukan masyarakat. Di dalam atas gedung itu supaya ukiran itu nanti baik, bisa membuat orang rasa tertawan melihat dan keindahan itu tadi. Sebuah seni yang ditaruh di atas bumbu lamin. Dan itulah seni tadi, seni orang Dayak Kenyah. Kalau di kasih tempat lain kan enggak ada itu. Hanya di lamin orang Dayak Kenyah aja. Berarti dua simbol ya. Ukiran apa namanya itu? Ukiran bumbungan atau ukiran apa namanya? Ya bumbungan ujung Ya. ujung bangun. Jadi ini dia seni yang diberikan simbol burung gang tadi. Jadi namanya Ukiran bumbung. Ukiran bumbung. Karena ada yang di tengah juga itu. Ya, bukan bumbung yang itu di tengah. Nah ini Ini nggak ada apa Mek? Ukiran no. Ukiran bumbung juga, cuma dia yang bedanya kita melihat itu seninya. Apakah kita kasih itu tadi, itu tergantung sebuah orang yang punya seni yang menciptakan. Cuma yang penting lihat itu orang Dayak. Ya, paham sudah. Paham sudah. Kalau ukiran-ukiran yang begitu Dayak Kenyah itu sudah. Ya, sudah paham. Cuma orang buat itu belum tentu bisa baik itu kalau orang Dayak Kenyah enggak juga. Ada yang bikin yang baik, ada yang juga enggak. Iya. Bagus itu. itu ciri khasnya pasti dua ya Pak, harimau sama burung. Iya, itu dasarnya. Tapi dia nanti menciptakannya itu bermacam-macam. Macam-macam. Dan tidak terikat. Kalau Kenyah ini mengukir tidak terikat. Tapi yang penting dia pandai untuk mengkolaborasikan simbol-simbolnya tadi di seninya itu. Oh, Tidak terikat ya. Cuma dia kalau dia bisa pakai ini, pasang ini, berarti dia sudah menciptakannya sesuai dengan ukiran itu nanti. Sebab kalau ini sendiri tidak bagus dia. oh iya. Ini juga. Jadi dia harus kolaborasi ukiran itu dengan itu. Satu. Jadi termasuk keindahan seni dalam bentuk dia memperagakan simbol-simbol itu. Simbol-simbol. Elemennya dapat gitu. Nah, ada perdamaiannya, ada melambangkan keberaniannya, ada melambangkan seorang pemimpinnya. Itu dia ambil simbol-simbolnya. Keindahannya juga. Iya. Jadi selama dia menciptakan ukiran itu baik dan clearnya baik, itu tergantung dia menciptakan sebuah keindahan. Jadi selama dia bikin baik, orang senang juga lihat. Oh ini bagus gitu nah. Iya. Seperti bapak bikin bandau baik macam. Ada juga yang tidak pandai bikin. Nah tergantung orang yang seni itu. Ada yang biasa. Ada yang seandainya orang bikin, ada yang tidak bagus. Iya. Soal dia kasih warna. Iya. Itu juga dia. Jadi tergantung orangnya yang buat. Tergantung beda-beda ya kemampuannya. Di sini apa lagi Pak? Kalau yang ini motif Namanya motif apa Pak? di atas tiang. Ya, motif ukiran juga dia karena ini sebuah itu termasuk Yang sudut. seni. Jadi karena dia melihat itu kan dibikin di sudut itu supaya mengisi sebuah seni di situ. Sebuah seni yang agak akan nanti membawa orang melihat bahwa itulah sebuah tempat yang dikolaborasi ukiran-ukiran Dayak. Supaya tempat itu juga semakin baik kelihatannya. Keindahan Keindahan, ya. Supaya indah dipandang. Dekorasi. Ya, nggak harus ada kalau begini nggak ada begini nggak ada itu. Ya, tergantung kita mau buat itu baik kelihatannya. Oh. Terus ini juga ada tangga namanya itu istilahnya can. Can ya, Iya, can. can. Tempat masak. Itulah aslinya dulu. Can itu ya begitu bulat dari dulu. Oh iya.
Ini dulu belum ada kayu pak. Kenapa sekarang ada kayunya itu kenapa pak? Supaya orang tidak jatuh aja. Oh iya. Ya, Biar jatuh. dijaga aja tuh. Jaga Jaga. biar lebih Aman. aman aja ya. Ini juga banyak ukiran-ukirannya ya pak. Di kayu-kayunya. Ya itu termasuk seni. Seni. Seni tergantung kita bikin lebih bagus. Dulu patung-patung itu ada kiri kanan itu apa dulu Mei? Supaya apa dulu? Kenapa harus ada patung di kiri kanan tangga masuk gitu? Prinsipnya juga kalau kita melihat ke dulu itu kan, prinsip orang tua dulu selalu menjaga kampung lah istilahnya. Jadi patung itu kan dia dekat dengan pikiran berhala. Jadi bisa dia bikin kampung dulu, jaga kampung begitu. Padahal itulah prinsip-prinsip dulu. Jadi karena ini dulu budaya, jadi dibikin patung. Seolah dia menjaga, mengawal. Oh, Ya. mengamankan. Ya, mengamankan. Percaya. Nah, Jadi- dalam kepercayaan kita sekarang ini sekedar untuk sebuah seni aja. Ya. Jadi zaman dulu berarti itu Ya, sebagai penjaga, penjaga. penolak bala gitu. Ya. Kalau ada orang berniat jahat masuk ke dalam, itu sudah lepas duluan sebelum masuk ke rumah. Itu maksudnya. Itu kita berpikir zaman dulu. Kalau kita bicara itu sekarang kan seandainya Bapak, itu patung itu artinya menolak kejahatan-kejahatan begitu kan. Nah, orang pikir waduh ini setidaknya begitu. Cuma ya supaya orang jangan berpikir takut. Ya itu sebagai anunya sudah. Ini. Percaya. Tapi secara budaya kita tetap hormat juga. Ya tetap. Nah boleh kita hanya Sekedar. sekedar itu lagi meremehkan begitu. Iya. Ini juga tajau juga ini ya? Iya, Tajau. Tanjau juga. Tajau, tapi motifnya ada naganya. Ya, Ada kenapa nggak Pak ini ditaruh tajau juga? Seperti tadi juga. ya itu tadi semuanya tergantung dengan sebuah anu tadi keindahan. Karena itu saya bilang kan semua itu simbol-simbol budaya, simbol-simbol dari lambang-lambang adat. Di Berak sudah dikasih sebagai tempat yang apalagi ini sebagai dasarnya sebagai tempat itu akan semua ukiran di situ akan berkembang dalam arti inilah pokoknya. Seperti ini itu tadi tempat tadi tempat itu yang itu akan cabang-cabangnya. Nah, itu. Jadi, sehingga selalu disebut dasarnya itu dasar ukiran. Tajau ini bisa juga kan disebut satu tempat kita menampung aspirasi. Bisa enggak disebut kayak gitu Tajau ini? Itulah saya artinya tadi. Oh iya. Dalam simbol adat kan benda adat itu dia sebagai wadah tempat tempat kita menampung, Aspirasi. tempat kita akan memelihara, menyimpan rahasia-rahasia itu gitu. Tajau. Tajau itu. Yang itu tadi itu bentuknya aslinya itu. Itu Tajau namanya. Kalau orang dulu tuh pakai barang yang aslinya itu buat apa? Kalau dulu ada nggak kayak orang-orang dulu tuh pakai tajau buat nyimpan makanan kan atau ada? Orang bikin anu nih dulu bikin apa? Jakan. Oh, arak. Arak. Oh, arak. Orang bikin itu. Tempat arak dulu. Dulu ya. Zaman dulu. Tapi disakralkan barang ini untuk hal-hal yang misalnya ada yang kena denda adat gitu kan. Jadi Tajau ini salah satu yang didendakan ya Maya untuk Ya, itulah salah satu benda yang dijadikan undang-undang adat. ya. Karena ada 5 benda adat itu undang-undangnya. Oh iya. Tikar rotan. Tikarutan, Oh, tadi tikarutan, ambit jala, ambil jalan. ambit jala, dengan mandau, dengan tempayan tuh, Lumayan. dengan anu tuh, anggung. Ini ada 5. Itu sebagai undang-undang. Itu sebagai juga nasihat-nasihat. Semuanya ada arti, makanya itu mutlak kalau ada acara besar itu ditaruh di tengah.
rapat itu, karena itulah simbol undang-undang. Nasihat. Seandainya tikar itu artinya tempat kita duduk sama-sama. Seandainya kita ada masalah dalam keluarga, jangan kita cerita dengan orang lain. Harus suami istri harus duduk di tikar itu. Selesai masalah itu baik-baik. Itu artinya. Dan seandainya kita mau jadi besar, seandainya kampung ada ribut-ribut, jangan selesainya keluar. Harus duduk bersama-sama. Itulah tempat. Nah, kalau besar Kalimantan Timur ini, jangan kita dibiar orang anukan kita, kotor kita. Masalahnya harus duduk sama-sama. Bicara itu baik-baik. Itu artinya. Dan kalau lambang yang berikut, ambit itu batu jala. Batu jala. Kalau kita lihat itu saling kait mengait gitu kan, saling kait mengait. Itu artinya ikatan kita. Yang mengikat kita meskipun kita banyak, tapi karena kita sudah diikat dengan satu ikatan yang kuat, itu bagaimanapun tidak bisa memisahkan kita. Itu dalam arti kalau kita berkeluarga. Karena kalau keluarga cara Kristen sekali nikah tidak bisa cerai. Kecuali satu yang mati baru bisa. Nah itu artinya kita bisa selalu ambil nasihat dari situ. Karena ini sudah ikatan dari adat. Bagaimana masalah itu akan terjadi antara istri suami harus dipelihara karena sudah diikat dalam suatu ikatan yang kuat. Baru mandau itu sebagai lambang kekuatan dan sebagai juga sebagai jembatan, sebagai jalan hubungan kita. Kalau jalan tuh robot kan kita harus bersih. Nah kalau ada jalan itu ada batang sungai harus ada jembatannya. Itu hati-hati mandau itu supaya mandau itu benar-benar menciptakan sebuah hubungan antara kita. Baik dengan umumnya, baik dengan Kalimantan, dengan di sana itu harus kita bersatu. Pelihara hubungan itu. Kalau kita tidak pandai pelihara hubungan ini yang bikin kita sering harus bangun. Itulah hati-hati itu. Jadi sangat baik kita artikan itu. Jadi seolah itu sebagai undang-undang yang lebih dari undang-undang yang pemerintah buat. Karena kalau pemerintah buat undang-undang dia juga melanggarnya. Jadi kalau kami Dayak ini yang melanggar dia yang kena. Jadi itu yang. Nah ini juga sebagai hakim kami tuh. Kalau zaman dulu itu, kalau seandainya menyelesaikan masalah, seandainya masalah mencuri, bilang kamu mencuri, enggak bilangnya. Tapi disumpah, kalau enggak berani betul-betul enggak mencuri, pegang bilangnya. Nah itu kena langsung. Itu makanya orang takut dulu. Jadi enggak bisa main-main di keadilan itu. Gitu kan. Jadi tidak perlu kita terlalu banyak macam-macam berdebat. Iya, Kalau hukum ini kan yang kalah bisa menang kalau dia banyak uang. Iya. Pusing, makanya bapak itu kalau pergi menghadap orang masalah, bapak tidak mau banyak bermasalahkan undang-undang karena undang-undangku bikin kita capek aja. Jadi yang salah, kalau salah ini kan kita bisa nasihat, berdamai begitu aja. Ya terus Sini ada tiang-tiang bawah ini Pak. Kan ini bentuknya tuh beda-beda ya Pak. Ini ada artinya nggak atau ada namanya di masing-masing tiang bawah? ya itu tadi pada prinsipnya itu semua pikiran dulu zaman dulu patung-patung ini berprinsip kayak hantu-hantu begitu nah. Cuma sekarang ini kita sebagai masyarakat adat ini menciptakan seni masing-masing. Jadi kalau ini kan orang satu yang bikin, ini juga satu. Jadi dia kumpul 10 orang bikin enggak sama, beda-beda. Ide masing-masing. Ya, tapi orang lihat, wah bagus juga anunya itu, gitu lah. Jadi seninya itu di situ.
Seni. Kalau seni Dayak ini tidak terikat kayak Bali kan, kalau dia ciptakan ikan betul-betul kayak ikan. Kalau Dayak ini dia bikin patung macam-macam. Makin unik kelihatannya, makin bagus. Bagus. Banyak macam-macamnya. Ya cuma prinsipnya zaman dulu ini menggambarkan ke berhala. Kalau ada ikutannya kalau itu dulu. Dikaitkan. Cuma yang kita sekarang ini hanya seni. Hanya seni. Seni patung yang macam-macam. Iya. Terus Yang ini sama aja ya. Sama. Itu dulu kami buat tuh masing-masing, setiap laki bikin macam-macam menurut dia tuh. Macam-macam. Ya, enggak harus begini. Jadi satu bikin menurut maunya. Jadi terjadilah kayak pola pikirannya tuh. Berarti awalnya tuh tiangnya nggak bermotif seperti ini, Pak? Nah, Tiang biasa. bikin menurut mau kita. Berapa lama itu, Pak, bisa jadi bentuk-bentuk banyak dari? Itu tadi itu sampai ada 3 tahun tuh kan. Cuma bikin ini kan andainya kami gotong royong hari ini, masing-masing bikin satu tiang gitu ya. Selesai. Mungkin selesai satu. Selesai. Kalau 100 laki-laki ya 100 patung tuh. Begitu. Ya. Senimannya Jadi, juga banyak. kalau pakai biaya anggaran kan banyak. Banyak. Maka kami dulu enggak ada anggaran. Bener-bener swadaya berarti ya. Iya. Kalau hubungan Dayaknya masih kuat gotong royong. Iya. Maka itulah tadi bilang pendidikannya dari itu tadi. Apa lagi? Ada lagi? Mungkin kita cari yang ada lagi kan. Kamu sudah ke Mandau. Itu Nah, ini belaweng ini apa, Pak? makna Maknanya. Kenapa harus ada belawing gitu? Ya, ini tanda bahwa kita sudah menetap. Menetap. Kita dulu kan pindah dari sana. Ini sekarang pindah tetap di Pampang ini sudah. Jadi itu menandakan bahwa Pampang ini sudah tetap di sini. Itulah artinya tiang itu. Di lambangnya itu Burunggang itu sudah aman, damai. Oh, damai. Dulu maknanya zaman dulu apa, Mei? Apakah tempat orang mengadakan ritual gitu sebelum berperang atau gimana dulu? Itu Zaman dulu. Zaman dulu itu tempat itu Blawing itu tempat roro, tempat penyembahan tuh nah. Iya. Itulah penuh di sini kepala manusia. Iya. Disitulah mereka. Jadi kalau orang dekat langsung kena dia. Jauh-jauh nggak bisa kita dekat. Seandainya suka dikasih di gunung-gunung kan. Kalau kita harus jauh, orang tertentu aja bisa dekat itu. Dulu. Dulu. Simbolnya kena enggak karena damai gitu. Ya damai Mungkin sudah. Damai. Kalau asal ini dulu engkang ini kan kami ini ada seperti ini tanda ini. Iya. Jadi zaman dulu kan kami perang. Nah setelah berdamai orang bikin 5 tiang. Tuh 2, 3, 4, 5. Nah yang sebagai ini itu sebagai sayap kanannya. Jadi inilah sebagai anunya lah, artinya. Kalau kami suku Bagong ini kami kasih sebelah kanan. Ada sebagian sebelah kiri ini mereka kasih sini. Nah kalau yang di tengah ini mereka kasih di sini. Belakang. Ya itu artinya menggambarkan seorang burunggang ini tadi. Kalau sayapnya bisa main semua kan, berarti terbangnya baik dan ekornya bisa mengendalikan. Artinya kalau persatuan Dayak ini kuat, baik yang nanti jalan baik itu tadi. Di masing-masing ada tanggung jawab. Maka kami orang Dayak ini setiap tahun atau 2 tahun sekali kami mubas pergi rapat supaya tetap kita melihara persatuan tuh. Gitu. Dan persatuan tuh bukan hanya tujuannya untuk orang Dayak aja, menyangkut orang lain. Karena zaman ini tadi jangan sampai orang datang ke tempat kita itu orang susah-susah gitu. Itu namanya. Ya. Karena tujuan kami orang Dayak ini kan
tidak mungkin bisa kalau orang lain tidak bisa membantu begitu. Iya. Karena bagaimana bisa kalau orang yang bisa tidak menuntun. Jadi yang tidak kami terima ini, kami orang susah, tapi orang menjadikan kami susah. Bagaimana kita ini bisa baik? Nah, prinsipnya banyak teman banyak rezeki itu tadi. Iya. Itu anunya. Jadi kunci-kunci orang tua dulu kasih. Jadi kalau saya pikir itu bagus sekali. Oke, Lagi? mungkin itu aja sih Pak, ya barang-barang yang baru kami temuin di bacaan gitu. Dan ini beberapa juga sudah kami digitalisasikan dalam bentuk aplikasi. Jadi semoga kita bisa langsung beri penjelasannya gitu buat masing-masing dan sesuai dengan Mandau sudah ada Mandau. Mandau kemarin kami belum masukkan sih Pak, belum. Ya nanti masukkan aja, Iya. karena itu barang ada maknanya juga Mandau. Ya, itu termasuk benda adat. Mendadak. Nah, kalau mau ambil foto di sini aja punya Amei yang besar. Jadi prinsip seni ini itu dia tidak terikat tergantung seninya. Cuma kita harus beda. Kalau simbol-simbol itu tadi kalau dipasang berarti orang yang layak punya pakaian. Zaman dulu nggak bisa sembarang. Cuma sekarang ini karena dia mewakili Dayak, jadi bisa kita tampil itu sudah bisa pakai semua sudah. Sepertinya pakai pakaian ini dulu. Kalau ada lambang harimau dia langsung di. Nah kalau sekarang nih bisa. Amei kala ini kok. Ah ya. Jadi itulah. Oh, foto di mana? Ambil di atas. Ini mandau tulang namanya. Jadi Mandau inilah tulang. salah satu mandau yang nilainya sudah tinggi menurut kami sudah. Jadi kalau penjabat-penjabat ini baru itu yang kita kasih cendera mata untuk mereka. Tulang asli tuh, Ya, dari tulang apa? tulang payau. Payau. Mandau apa tuh Rusa. namanya? Mandau apa tuh namanya? Tulang. Mandau apa namanya tadi Pak? Mandau tulang. Mandau tulang. Ini masalah ukiran jangan terpaku untuk pahamnya itu. Yang penting seni itu sebuah keindahan yang nanti dibuat tergantung yang membuatnya itu. Kalau lambang-lambang itu ada di dalam itu berarti menunjukkan ciri khas orang bangsawan. Kalau hanya ukiran biasa aja itu orang biasa. Berarti ukiran begini kan, ada ukiran biasa aja. Seperti ini tidak ada Simbol. nggak ada simbolnya di situ, burung gang nggak ada, manusia nggak ada, ini nggak ada, itu ukiran biasa. Ya, identitas Dayak. Nah, Dayak, berarti masyarakat biasa. Kalau sudah ada ini, ada itu berarti orang bangsawan. Ciri khas orang bangsawan dulu. Cuma nggak untuk kemungkinan orang biasa pakai. Cuma dulu tuh begitu. Oke, terima kasih ya Pak atas penjelasannya. Jadi kami lebih banyak tahu lagi gitu. Mungkin nanti kita bakal lebih mencari lagi menggabungkan informasi Ya. dari Bapak sama yang lain itu biar bisa lebih Ya, lengkap lagi. ditanya karena ini masing-masing orang ada kelebihannya kan, Iya. ada kekurangannya, cuma paling tidak ada sudah searah gitu. Ya. Iya benar Pak. Karena seni Dayak ini tidak harus sama. Hmm. Saya bilang masalah seni tadi. Ada yang memang bagus buat, ada yang tidak. Iya. Lain Bali itu, kalau Bali ini betul-betul sama. Kalau ada bikin ikan-ikan sama kelihatannya. Jadi kalau seni kita enggak. Oh, gitu ya. Cuma Dayak ini ketahuan nanunya Dayak Kenyah ya. Iya. Ketahuan dia punya ukiran. Kalau Dayak tahu. Kalau Bubuan Tujung kita juga tahu. Ini ukiran Bahau, Iya. ukiran tahu. Seninya itu Beda- sudah dampak ada dari situ. beda. Ada ciri khasnya. Ada ciri Ya, khasnya. ciri khasnya. Kalau Dayak Kenyah pasti sudah muter-muter gini. Nah, tapi ada lagi subsuku.
tahu juga ini Amai nanti ini. Oh ini ukiran Ya. suku ini tahu dia. Tahu kita. Itu tadi. Jadi Iya. kalau lihat ukiran begini, yuk Dayak kayaknya. Iya tahu. Pergi yang begini, oh ini Tunjung punya. Oh ini Kelteng punya gitu. Ini ndak sama ukiran ini. Iya. Cuman yang menonjol kan Dayaknya kan. Iya, Karena ukiran kita memang unik. Unik kelihatannya. Ya. Oke. Oh, baik. Oke, gimana Bu? Iya, Pak. Ya. Foto dulu ya. Paling saya Bapak terima kasih banyak Iya, kekurangan. terima kasih, Tapi Pak. yang penting kita bisa Hmm. ketemu begini. Iya, Pak. Nanti ini kan mau dibukukan namanya sejarahnya Pampang mau dibukukan. Nah, jadi itu yang nanti kita bisa bagi buat anak-anak pemuda di sini supaya mereka ngerti asal usul kita tuh dari mana. Nah, terus apa saja yang dari tahun berapa Pampang ini mulainya, kenapa bisa jadi nama Pampang. Nah, itu sudah di data mereka tadi. Jadi mungkin dijadikan buku ya. Nanti kalau sudah jadi nanti kita bagikan juga ke Amai, ke anak-anak muda itu bisa baca sejarah kita. Itu sih tujuannya. Baik, ya kita foto bersama ya. Sini kalian. Oke. Oke, semuanya 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, ya. Ya, kasih ke pindah. Ini kita tuh dari kami yang tua ini sudah mau turun tuh ya. Ya, Amai. Ya. Minum dulu. Ayo, bawa. Ya. Sudah, Mbak. Gimana, Su? Ya, mari. Amai. Ya. Di sini ya, Pak. Mic-nya. Oh iya ambil. Nah, ya. Udah. Banyak Tuhan berkati ya. Ya. Langsung dari papan. Oh ya. Salam dengan saudara saya itu Ibu Lampang dan saya. Oh, iya. Ibu Lampang kan? Kurang tahu saya, Pak. Ibu Lampang. Ibu Lampang. Salah satu tokoh adat di Wetman. Di Balikpapan. Sering dia menyambut pembesar-pembesar itu. Oh. Oke, nanti ketemu. Mari Amai. Mari Amai. Sana ya? Sana. Iya kan? Iya, di mana? Sana. Ada anu, apa? Dia jadi Aku juga habis denger kayak langsung aku belajar blender juga. Coba aku nyoba ya, Bin. Minta nama mandau ini. Kalau kayak game teknologi 3D otomatis aja, kayak grametri nggak sih? Sama kayak scanner gitu. itu otomatis kan? Tapi ini bukan model ini
art kayak gitu. Karena dua dimensi kayak ditarik eksekutif. Ya, jadi misalnya kita buat dua dimensi ini, kan, buat kotak ini kan set. Nah, nanti di layar sebelahnya tuh dia sudah jadi dinding. Oh, siapa? Kayak gitu. Kita ngomongnya BIM namanya. Building Information Modeling. Oh, kira cincau tadi. Saya bergas lagi kan baunya buat terus. Iya, agak bergas juga saya. Taruhnya di sini. Nah, kita harus lebih banyak bukan makna motif tapi lebih ke fungsi simbol fungsi terus itu asal muasal kayak gitu terus itu di situ ya itu sih dua itu yang cuma kepikiran fungsi sama fokus pemaknaan. Iya, soalnya kalau yang pemaknaannya kayak madau hijau gitu, aku jadi belajar bahasa Dayak ya pasti itu suka kepak yang bawah itu suka apa yang di atas dana donang rusak jadi orang lain. Danong ternyata udah banyak. Ini mah yang aku buat komik itu. Tapi emang rata-rata yang kayak gini. Ya. Aduh, ini mainan kereta api bilang. Mana dari kereta api? Astaga. Banyak yang mainan. Sembarangan aja deh mainin. Dibeliin kan baru dihancurinnya. Ada teks itu presentasi. Aku satu sebentar ya. Nanti biar enak juga kita makan lah. Maaf ya. Debu dari mainan si bocil lah. Oh ini towernya satunya. Iya. Mana bawa tower? Iya jadi nyangka iya kan. Ya. Kalau
Oh, ini lagi nanti. Aku berangkat lagi. Iya. Rumit kah? Enggak mau Ngumpulin doang. Ngumpul aja. enggak sih. Ini dibantu-bantai. Masuk. Di kelas kah? Dan lagi dia bilang jam 3 dia bilang. Kalau jam 5 Bandungnya. Kipas swing. Panas swing. Nah, ada juga rasa lainnya. Ada. Udah agak-agak juga sih pasti. Mana Lika? Di latihan dia kayaknya. Oh. Soalnya ada pertandingan untuk malam nih. Oh iya Di kan? gereja. Mulai latihan sampai jam 1 nih. Saya latihan nih. Yang nyanyi. Sih ya, lewat lagi ya. Iya. Berarti lomba-lomba terus nanti nih Pak? Iya. Sampai kapan? Sampai tahun baru. Sampai tahun baru? Nanti ada lomba senamnya. Lama ya? Macam-macam lah. Jadi kalau kayak gitu nih kan Aman. Ini bapaknya Luing. Oh. Itu mamahnya itu. Iya. Itu telingannya berumur tidak sepanjang. Nah, jadi dipakai pengalon supaya cepat mekar. Enggak ya? Saya bisa dilepas kan? Bisa. Apa itu? Pesawat? Aduh, ini semua tuh selang dulu mas mau. Nah, pergi lah mas dulu. Pergi suruh tante Meg. Bosnya terbangan Meg. revisi dulu ya. Ya. Kenapa digigit? Nih sambil minum kita ya. Kenapa digigit? Permisi. Kenapa digigit? Nggak boleh gigit. Sini dulu, sini coba nenek ya. Nah, sana sama nenek. Sini dulu, coba nenek. Sama nenek, sana. Lihat apa ya? Ini udah sama Amit. Nenek. Minta apa ya? Basah mati sini. Ya nenek. Makan di situ kan? Dari dalam kan? Itu boleh izin apa? Sampai kita mau. Iya, Ya. Jadi di sini banyak sewa baju. Oh, sel-sel baju di sini ya. Banyak sewa. Saya pernah bawa 30-40 dari sini bawa ke kota sewa. Di sewa. Lengkap ya, ya ukurannya apa ya? Ya. Buat mampang ini kan hasil banyak kan tersewa. Makanya ada yang berpendapatan 5-6 juta, ada yang puluhan juta Per berapa itu? sebulan. Oh, dari sewa sendiri. Sewa. Ini di sini mau 30-an gitu sebulan. Mereka di sini orang nikahan sewa sini. Kan lengkap ya. Makanya dia harganya macam-macam. Kalau untuk pernikahan karena banyak atributnya kan, jadi kalian 500.000 Itu satu satu. Kalau satu paketnya dinego sih 800.
Sampai bawangnya ada juga ya. Maka lengkap ya. Iya, wis dipegang. Ngerti. Bapaknya udah meninggal. Oh iya. Ya ini anaknya yang gendut yang jaga sana, yang jaga kiosnya di balai. Kan mau kanker tuh. Ini goyang-goyang tuh. Apa itu? Siapa goyang-goyang? Goyang-goyang mulai. Ya anak banyak yang nonton ini udah. Banyak yang nonton. Dibiarkan gitu kan. Jadi mereka iya. Kayak lambat jadinya. Habis sibuk kan dibiarkan dari kecil. Makanya saya lihat bahaya juga itu HP itu. Iya kan emang harus ada screen time-nya kan bisa jam-jam. Ini tanda ganti kan ngamuk nih kamu. Udah siap mau berangkat ya. Bilang anak-anak di sini gitu dari kecil sih. Catatan. Jatuh. Aduh, jatuh. Mana jatuh? Jatuh. Jatuh. Bersama Atau nanti bersama waktu itu sama saya sama. kalau Oh aman aja Pak, kan barang-barang masih di sana. maksudnya ambil mobil bawa ke sana. Kalau jalan kaki. Aman aja. Jalan aja, Pak. Ada itu. Sama apa sih? Iya iya Pak. Ini yang kalau yang mau panas di depan. Iya. Kak, kereta api berapa? Kak, ini kereta pesawat. Oke ya. Prasmanan benar. Ala-ala lah ya. Janda. Betulan kah? Masa nggak bisa bener-bener? Sumpah ibunya tuh galak banget loh. Dia orang PPT ngebaca sekali aja langsung marah deh kayak saya nggak mau ini. Kamu udah kasih alasan? Dia aku baru nemuin dia nggak dibaca kan. Temanku udah bilang nih, aku lagi pengen ngasih dengerin dari dia bilang dikasih waktu sampai hari Minggu. Kalau sampai Minggu nggak bisa sampai jam 5 nggak mau lagi minggunya. Terus tadi diduain lagi sampai jam 3. Dia dari awal tuh maksudnya ngasih pilihan sampai hari Senin. Kayak oh bisa aku hari Senin kok dikasih tiba langsung Sabtu dikasih ya semua. Itu kan pesawat. Oh iya. Itu kan jet. Ini pesawat apa namanya? Mana pesawat terbang.
Hujan nih. Makanya nih, nggak tahu sudah pesan apa. Ini campurannya apa aja, Pak? Nah ini dia udah mau ambil kan? Soalnya aromanya udah semoga sih kak ya, enak kak? Enak. Gimana, enak? Enak banget. Enak banget buat singkongnya. Enak banget, numbuknya. Tumbuk madek tuh tadi. Tumbuknya memang. Pakai ini kayu lin. Kalau pakai itu pasti cepat deh, karena kan berat ya. Tadi makan di mana pas pagi? Di situ ya? Pramuka. Di luar. Oh, di luar. Sekalian lo print-print.
Kalau muka sama Lisa? Serius sama baunya banget. Wow. Sambil enak banget. Ini yang satu? Mam air ya. Main Vicky ya. Emang nggak usah sayur lah. Pasti paksa mama dulu. Kalau ada mama di sini pasti mama paksa ya. Lu nggak ada mama ya. Ini digoreng singkongnya. Tumis. Oh, cuma. Tumis pakai bawang, baru kasih micin, kasih gula. Garam pasti ya. Biar ada rasanya kan. Daun singkong kok diambilnya tuh yang ujung-ujungnya aja. Kalau yang bagian tua-tuanya jangan diambil, pahit ya. Bener. Oh. Makanya kalau makan masakan Padang tuh kan kebanyakan ngambil yang tua kan ya kan? Dan itu tidak ada daun singkongnya pahit. Sambalnya enak aja, combrang. Ada yang nggak suka banget tuh combrang gitu. Ini nggak suka. Tambah. Tambah. Malu-malu. Nggak usah tambah aja. Tambah aja. Enakin aja. Pak, tambah Pak. Udah. Benar. Nanti kalau mau istirahat di rumah dulu nggak apa-apa istirahat. Tambah juga. Iya lah. Ini boleh sih. Tambah aja nggak apa-apa. Tambah. Apa lagi dan kita makan? Kalau lagi makan makanan saya, di kota nggak nunggu lagi. Sur ya, nama Sur. Yang pertama tadi kan dia mau makan, Mbak. Canduan. Keren. Apa? Nah, kayak apa ini? Kayak di campur rempah. Iya. Kayak campur rempah. Ada juga sambal-sambal. Sambal. Tapi ini nggak ada. Kita pakai rombongan. Kering, berarti nggak sampai kering ya? Nembusnya. Kenapa ya? Oh, kita emosi. Kanila. Enak kan? Ini lah. Kanila tuh ikan sungai ya? Ikan sungai makan. Oh. Tapi dari kampung ya, dari makan. Udah makan Kak? Udah makan Kak? Udah makan? Yang di luar ya, Pak? Nanti saya susul. Nanti saya susul ya. Nggak usah.
Bangsa. Wah, apa ya? Mbak, sehat, Mbak. Presentasi Pak. Hah? Jam 3 presentasi. Jam 3? Jadi ibunya Pak berubah lagi. Kenapa? Dia bilang di grup langsung bilang gini, ayo mana kelompok 3 sampai jam 3 ditungguin. Kemarin tuh bilang jam 5. Terus gimana? Lalu saya hubungi ibunya, saya sendirian aja. Harusnya minta offline, Pak. Iya, ibunya mau ketemu. Kalau online kan kamu bisa Google Meet dari sini. Mana mau dia? Terus aku presentasi online. Kelasku juga KBP. Oh, ibu tuh, aduh. Sabar ya. Iya. Takut nggak kamu? Dia pintar belajar aja kamu. Ponakanku segini belum bisa ngomong. Oh iya. Enggak, undeserved. Deserved. Kayak kue cincin. Benar. Iya kan? Mirip. Cincin. Coba. Kamu tahu? Misalkan ini di kampung-kampung. Harus anunya gula merah. Iya. Kamu rasain. Mirip teksturnya kayak kue cincin. Memang manis ya. Saya tidak. Oh, Ngadar manis dia dulu. Saya jam 3 loh di main HP saya. Lama saya. HP nontonin saya maksud ya. Jadi malah nanti ini Pak. Ada ini begini. Untuk Ini. Kita ada latihan kita makan. aku bisa banget semua alat yang begitu. Itu satu. Jangan ada. Pokoknya aku terakhir lihat itu Sofi yang matiin alarm. Satu. Alarm itu kayak gini lucu, dengar yang dibilang pukul 4 lewat. Terus habis nanti pukul 4 lewat 2. Ada gitu tolongnya dalam itu. Ini sampai jam 5. Sampai jam 4 lewat berapa ini nggak mati-mati gini kan gitu. Selain bapak yang tergabung, kamu juga sendiri. Saya kebangun baru ngeliat idol gua, idol gila. Aduh sudah mati enggak. Ini tuh alarm 4 lewat 1. 4 lewat 2. Hah? Sama rasanya.
Iya, tapi beda, tapi nggak terlalu kering. Apa kemarin? Kayak kue cincin. Oh. Kita bagi dulu. Nih. Namanya apa? Kue cincin. Cucur. Tapi kalau kue cincinnya lebih padat lagi ya? Iya, lebih kering. Tapi aku lebih suka teksturnya kue cincin. Ya lebih crunchy. Kue cincin kan enak banget. Sudah waktunya, sudah waktunya. Meregangkan berpalu. Enaknya ikan. Enak orang. Cocok apa sambalnya? Sambalnya segar sih. Segar. Enak kan? Kayak di samping Irang. Iya. Kayak habis gurih-gurih. Suka nggak sambalnya? Nggak. Enggak, daun bawang nggak? Bawang rambut. Oh iya. Umurnya berapa? Berapa? 5 tahun tuh 4 tahun. Baru kayak ponakan aku sedih. Dia mainnya kayu ya. Karena main mulus dia kayu. Semoga Imajinasinya tinggi. DKP nanti. Emang asik. Enggak mau katanya Xiaoki. Katanya Xiaoki imajinasinya tinggi. Iya. Arti enggak. Asin tuh bukan tinggi tinggi banget. Tinggi tinggi kan? Banget. Bukan cuma tinggi doang, tinggi banget. Pak tadi sama Bintang langsung Bisa minum. enak juga. Ya. Sudah ada nyangkut satu di sini. Ya. Ikan singa ya. Baru tangkap ya. Itu apa yang gitu? Yuk. Ayo. Bukan darah. Oh. Itu ada yang nggak tahu bukunya siapa ini bu? Surya Bu malu-malu. Hah? Surya. Ini Surya itu. Bu abis ini kita pulang kan? Hujan-hujan. Kan kita Iya, naik tahu. mobil aja kan. Justru itu enaknya naik mobil. Let's go. Let's go. Hai. 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 Adek. Persis dia ponakan dia. Gak heran-heran depan.
Pere Bu. Pere Bu. Adekmu. Bedanya umurnya 20 tahun. Iya. Jauhnya tuh. Jauh. Namanya siapa sih? Namanya siapa ini? Deva. Deva. Kamu enggak mama? Mama aku Deva gitu. Jadi kok malu malu nggak? Kamu nggak? Berarti malam ini lombanya. Wow. Nyanyi walaupun suaranya pas-pasan. Ini maju ya kan? Tik maju ya. Pasti dengar kan tadi malam kan yang enggak banget sih kalau aku sih no. Aku sih ya. Aku kayaknya suka ini. Buku pinjam dulu boleh? Buku. Udah lah. Semua hal punya muka yang bawa. Mau foto. Astaga. Tadi Del. Astaga.